impartasikan iman Tuhan atas kami. Sehingga kami dalam menjalani hidup, kami tidak hidup di dalam iman manusiawi kami yang berdasarkan panca indera, tapi kami hidup di dalam imannya Allah. Sehingga kami dapat berkata, bagi kami yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kami yang percaya kami sedang memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja begitu dahsyat di dalam lewat hidup kami. Sehingga seluruh hidup kami dengan iman kami berani berkata adalah bukti dan saksi akan pekerjaan-Mu yang ajaib. Berkati kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang sangat baik, pagi yang luar biasa, pagi yang penuh dengan keajaiban Tuhan hari ini. Saya berikan sebuah tema adalah iman yang benar menghasilkan hidup yang berkuasa. Jadi kalau sampai anak-anak Tuhan tidak menjalani hidup yang berkuasa, yang perlu dibenahi adalah belief system, sistem kepercayaan, sistem iman, isi iman yang perlu dibenahi. Dan iman yang benar adalah iman seperti yang firman Tuhan ajarkan. Iya, waktu saya masih kuliah di teologi, saya membaca sebuah buku dan itu menjadi materi kuliah dari pandangan seorang doktor yang mengatakan begini, dulu Roh Allah bekerja luar biasa. Karena adanya kemajuan ilmu kedokteran, di mana-mana rumah sakit maju berkembang, sekarang Roh Allah bekerja biasa-biasa. Ada yang mengajarkan lagi bahwa bahasa roh itu sudah tidak ada lagi. Dan itu adalah pendapat pribadi yang tidak bersumber dari Alkitab. Lah hari ini saya ingin mengajak, iman kita perlu terus dibenahi sampai saudara menjalani hidup yang berkuasa. Betul-betul berkuasa penuh. Dan mari kita akan baca bersama-sama di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-40 ini rasul yang mengajarkannya, mengajarkan tentang iman, bagaimana nanti iman itu menghasilkan tindakan, dan iman itu juga diberi makna hidup kesetiaan sampai akhir. Ibrani 11 ayat yang pertama, inilah rahasia iman yang benar akan menghasilkan hidup yang berkuasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari, iman Allah sama iman manusia berbeda. Iman manusia sangat amat bergantung panca indera. Dan tanpa sadar perasaan emosi ini menjadi dasar pondasi untuk apa yang diyakini. Orang Kristen yang seperti ini adalah orang Kristen yang sangat kanak-kanak, hidupnya terombang-ambing tidak jelas. Tapi imannya Allah hanyalah iman yang bersandar kepada firman. Dan seharusnya karena iman itu tidak pernah berubah, hidup saudara seharusnya stabil. Tidak naik turun dan mulai hari ini tidak perlu naik turun lagi. Lah, saya ingin mengajak, saya ingin menjelaskan lebih jauh saudara yang kasih. Mari kita lihat saudaraku supaya kita bisa memahami Ibrani 11 menjelaskan bahwa hidup dengan iman yang benar akan menghasilkan hidup yang berkuasa. Jadi di tempat ini yang perlu dibenahi adalah isi keyakinan kita. Dan ketika keyakinan kita seperti yang firman Allah katakan, buktinya engkau hidup berkuasa.
Para pahlawan iman menghayati hidup yang berkemenangan. Nanti kita lihat kalau saudara baca ayat 1 sampai yang ke-40, mulai ayat yang ke-8. Hidup dalam ketaatan, melakukan hal-hal yang besar, serta tetap setia sampai akhir. Itu yang diajarkan iman oleh Rasul. Pengalaman hidup yang luar biasa tersebut mereka alami hanya berdasarkan iman. Dan seharusnya, sewajarnya, senormalnya, saudara yang saya yang menaruh kepada Allah dan firman-Nya, saudara dan saya juga akan mengalami hidup yang begitu berkuasa. Dan mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Supaya saudara bisa memahami kebenaran ini, saudara kasih. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Penulis Ibrani menjelaskan tentang iman. Saya ingin sampaikan dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman yang alkitabiah adalah percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi dasar pengharapan anak-anak Tuhan hanya satu, firman. Dan jaminan sepanjang hidup kita adalah firman. Ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, membangkitkan iman di dalam batin saudara. Kalau engkau mempercayai, itu adalah realita hidupmu yang sejati. Jadi mari hari ini, jadi kita ini harus selalu punya pengharapan. Ya. Kalau pengharapan manusiawi adalah pengharapan berdasarkan panca indera, kita ini akan mengalami banyak perkara tekanan, pergumulan, tertekan, stres dan depresi. Sungguh. Kita patut bersyukur, mari isi iman kita ini, dasar iman dan pengharapan kita adalah firman. Berarti orang yang beriman itu punya pengharapan dan mengharapkan sesuatu, yaitu apa yang dia janjikan terwujud dalam hidup kita. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita perlu melihat secara praktis hari ini, iman itu dasar pengharapan kita hanya satu, firman. Dan jaminan hidup kita hanyalah firman. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti atau fakta. Ada dua fakta dalam dunia ini, saudara kasih. Ada dua bukti, dua fakta yang kita hadapi hari lepas hari. Yang pertama adalah bukti secara empiris, ya, dapat dilihat oleh panca indera, ya, bukti-bukti yang nyata, yang real. Saudara sakit, saudara kekurangan, itu bukti-bukti yang real. Saudara kecewa, saudara luka hati, dibelenggu dosa, itu bukti-bukti yang real. Tetapi ada bukti yang tidak kelihatan. Itu namanya Tuhan dan firman-Nya. Kasih karunia memampukan kita untuk memilih. Apakah saudara memilih bukti berdasarkan fakta panca indera? Apakah bukti berdasarkan firman? Ketika saudara melihat bahwa firman itu adalah fakta bagi saudara, apapun yang sedang terjadi atas hidup saudara, Tuhan buat engkau terus naik. Hari ini mari kita saya ingin berikan sebuah pengalaman praktis bagaimana yang bersifat teoritis dan bersifat pengetahuan adalah iman adalah dasar segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita tarik dalam pengalaman sehari-hari. Sebelum itu saya ingin mengajarkan lebih dahulu. Iman itu ada 3 yang perlu saudara tangkap.
Pertama, iman kepada pribadi Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ketika saudara awal menerima Dia. Iman yang kedua artinya setia sampai akhir, meresponi Tuhan sampai akhir. Yang ketiga, iman bicara masalah doktrin dan pengajaran iman. Dan pengajaran iman ini harus akurat. Ya. Harus tepat, yang namanya biblical. Harus seperti yang Tuhan nyatakan. Baru saudara hidup normal sebagai putra-putra Allah dalam dunia ini. Jadi mari, iman adalah keyakinan percaya pada Yesus pribadi sebagai Tuhan Juru Selamat. Sudah kita lewati. Lah sekarang yang kedua, iman adalah setia sampai akhir. Kalau saudara baca buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di sana ada kata kesetiaan, itu dari bahasa Inggris faith, iman. Jadi ini isi iman tuh seperti itu. Dan iman yang ketiga percaya kepada doktrin atau ajaran di dalam gereja. Maka pentingnya posisi pengajaran Alkitab setelah kita menempatkan Yesus sebagai fokus. Makanya saya dorong saudara yang belum terlibat, belum ikut Bible study, saya dorong untuk ikut. Karena apa? Saudara yang beriman, saudara tahu bahwa sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang, engkau dipakai luar biasa. Tapi karena kita kurang iman, kita tidak melengkapi diri. Ya. Karena kita tidak melengkapi diri, saya ini sebetulnya punya pengalaman, punya anak rohani yang baik. Hatinya sebetulnya baik. Ya, dia punya pengalaman kesembuhan ilahi yang baik. Tapi tidak melengkapi diri dalam pendalaman Alkitab. Sehingga terbatas sekali. Terbatas sekali. Bahkan melayani rumah tangga yang sedang dalam konflik. Karena pengetahuannya terbatas, dilayani dengan cara perjamuan kudus. Ya kalau rumah tangga konflik harus diajar, sekalipun disertai dengan perjamuan kudus. Bukan perjamuan kudusnya semata-mata, harus ada pengajaran yang benar. Karena tidak memperlengkapi diri, akhirnya dia kehilangan momentum. Saya berdoa jemaat Tuhan mau pakai hidup saudara. Lengkapi dirimu dengan pemahaman, pendalaman Alkitab yang sehat. Maka ikuti terus pendalamannya Alkitab yang ada di gereja, di tempat ini. Iman itu seperti itu. Lah mari saya ingin ajak kita masuk dalam penerapan praktis. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman itu fakta. Ada 2 fakta yang saudara dan saya hadapi. Yang pertama fakta secara empiris yang dapat kita lihat dengan panca indera. Saudara alami. Mungkin saat ini saudara bergumul hebat dengan dosa, dengan keuangan. Itu fakta. Tapi ada janji, ada fakta yang baru. Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Ada bukti baru, Allah akan bekerja sedemikian rupa dalam hidupmu dan membangkitkan kemauan sekaligus kesanggupan untuk menyenangkan Dia. Ada 2 fakta, jangan ketika saudara menghadapi dosa, berusaha dengan kekuatan diri untuk mengatasi dosa, itu makin tenggelam. Ketika saudara menghadapi pergumulan dosa, pergumulan keuangan, oke, saya sadar keberadaan saya, dan saya tidak mau mengusahakan dengan usaha kekuatan saya mulai berpaling kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, dan ketika saudara bertindak dan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, artinya saudara memberikan kesempatan untuk Tuhan dengan kuasa-Nya bekerja bagi saudara. Mari hari ini saya ingin ajak saudara kita buka Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kata kuncinya adalah telah.
berarti sudah. Yang bangkit bukan manusia fisik kita. Ingat, saya akan lebih dalam lagi, lebih sebelumnya lagi. Ketika saudara belum lahir baru percaya sama Yesus, saudara adalah manusia daging. Total daging, diperbudak dosa, dikuasai oleh sifat Adam, rusak. Ketika saudara lahir baru, manusia roh saudara dicipta ulang di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya seperti Yesus. Lahir baru, saudara semua adalah manusia baru. Saudara semua adalah manusia rohani. Jadi banyak orang Kristen salah, saya berjuang untuk supaya menjadi rohani. Saudara ini sudah manusia rohani. Tapi yang jadi masalah kita manusia rohani tidak dipimpin roh, dipimpin daging. Ini masalahnya. Mari iman kita harus kita benahi dengan baik. Saudara ini manusia rohani. Saudara ini sebetulnya nanti kalau ke surga di sana dalam kekekalan tidak lebih rohani sama. Cuma karena kepercayaan kita ini tidak benar, kita kehilangan kuasa untuk bertindak sebagaimana yang kita percayai. Setelah saudara manusia yang rohani diciptakan di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya seperti Yesus, saudara dibenarkan sempurna di hadapan Tuhan oleh karena kebenaran yang Dia anugerahkan melalui penebusan Yesus. Lah banyak anak-anak Tuhan imannya berhenti sampai di sini. Dasar pembenaran ini adalah permulaan awal perjalanan kekristenan kita. Pembenaran ini tidak boleh menjadi modal untuk engkau mengalahkan dosa, tidak bisa. Roma 7 menggambarkan bahwa orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, mereka tersesat oleh pengajar-pengajar palsu, mereka mencoba sempurna dengan kekuatan diri sendiri, itulah sebetulnya sumber kegagalannya. Setelah kita lahir baru, ciptaan baru, manusia baru dibenarkan di hadapan Allah oleh penebusan Yesus, sekarang kita menaruh iman kepada roh Yesus yang ada di dalam kita, itulah sumber kemenangan kita. Salib itu adalah kita diperdamaikan lagi dengan Allah, hubungan kita penuh damai sejahtera, kasih karunia tidak berhenti sampai di situ. Rohnya sekarang tinggal di dalam kita dan Yesus menjalani hidupnya seperti 2000 tahun yang lalu. Sekarang Dia menjalani hidupnya lewat kita dengan cara kita penuh penyerahan, penuh kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan. Dia akan bergerak, mendorong, berbicara kepada kita. Dia akan menggerakkan kita dari dalam. Itu artinya bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Setelah itu Kristus ditinggikan duduk di sebelah kanan Allah. Secara rohani, posisi rohani saudara, ya, itu juga telah ditempatkan tadi Efesus 6 duduk di sebelah kanan Bapa. Apa maknanya? Paulus berkata perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bahkan musuh pun disuruh memberkati dan mengampuni. Musuh kita adalah roh-roh jahat. Malaikat-malaikat yang memberontak. Lah di dalam dunia roh-roh jahat itu ada hierarki. Ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ada kerajaan-kerajaan. Dan puji Tuhan secara rohani, saudara memiliki posisi penuh otoritas di atas pemerintahan roh jahat. Seharusnya saudara dan saya mulai hari ini tidak perlu terintimidasi. Iblis yang terintimidasi dengan keberadaan kita. Itu yang harus terjadi. Lah tapi Pak, masalah ketakutan begini, itu karena orang beriman kurang iman. Sebetulnya sumber kegagalan anak Tuhan bukan karena kurang sungguh-sungguh. Sumber kegagalan anak-anak Tuhan karena orang beriman kurang iman. Sumber di mana saudara tidak bisa meraih janji-janji Tuhan adalah kita orang beriman kurang iman.
Lah bagaimana saudara supaya mendapatkannya? Ikut ibadah, dengerin khotbah ini bukan sekali, dengerin di YouTube lagi, ikut pendalaman Alkitab, sehingga iman saudara kokoh, kuat, perkasa, bukan untuk saudara. Berapa banyak orang yang terayomi lewat hidup saudara. Banyak orang yang terinspirasi, dibangkitkan, diberkati lewat hidup saudara. Lah itulah iman. Jadi hari ini posisi saudara secara rohani pemenang. Saudara ini telah menghayati hidupnya Yesus. Engkau telah menghayati hidup kekal. Secara natural hidupnya Yesus itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Secara natural hidup Yesus tidak ada hubungannya dengan yang duniawi. Itu surgawi sekali. Tapi tanpa sadar karena kita punya iman yang campur aduk. Sehingga kita ini memiliki hidup kekal hidupnya Allah. Tapi kita ekspresikan secara duniawi, ini kan fatal sebetulnya. Mengapa? Karena pikiran kita diserang oleh sistem dunia ini. Dicetak oleh sistem dunia ini, sehingga kemuliaan hidupnya Allah yang di dalam kita tidak termanifestasi. Loh, hidupmu itu seharusnya sakral loh saudaraku. Katakan sebelahmu, hidupmu sakral. Kau pikir hidupmu sederhana? Saudara lihat coba contoh, ya contoh. Zaman perjanjian lama, dalam bait Allah, tidak boleh orang main sembarangan di ruang maha suci. Karena di sana ada tabut perjanjian, kehadiran Allah ada di sana. Imam besar pun setahun cuma sekali tidak boleh main-main. Dan kalau masuk harus diikat tali. Kalau sampai nanti salah dan mati di ruang Maha Kudus itu ditarik dari luar. Bayangkan begitu sakralnya. Tapi dasar orang Yahudi, hadirat Allah tidak di ruang Maha Suci, tapi hadir di dalam pribadi Yesus. Paulus menangkap itu. Di dalam dia berdiam secara jasmania segala kepenuhan Allah di dalam Yesus. Makanya hidup Yesus itu penuh mujizat. Karena dia adalah bait Allah yang hidup berjalan di tengah-tengah umat manusia. Di tengah-tengah orang menderita, orang susah. Dia berjalan seolah-olah Allah berjalan lewat pribadi Yesus. Masa itu sudah selesai, sekarang masa gereja. Dan hidupmu dan hidupku, Alkitab katakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Hadirat Allah dalam segala kepenuhannya ada di dalam saudara. Harusnya hidupmu penuh kedahsyatan. Dan kalau engkau berbuat dosa, engkau melakukannya di hadirat Allah. Orang tidak bisa sembarangan dengan saudara. Ada hadirat Allah yang menaungi hidup saudara. Ada kehadiran Tuhan yang dahsyat. Sebetulnya ini adalah sumber kebahagiaan rohani. Dengan kehadiran Raja segala Raja dalam hidup kita, ini membangkitkan roh kita, membangkitkan gairah kita, membangkitkan seluruh totalitas kita untuk kita abdikan kepada Dia. Tetapi karena iman kita ini tidak lengkap, tidak utuh, kita ini telah menerima hidupnya Allah, tapi menghayati hidup secara manusiawi. Ya, kurang lebih seminggu yang lalu dalam perenungan saya, Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan begini. Kalau kamu hanya ingin mendapatkan sukacita, kamu harus bergantung kepada dunia, mengharapkan dari dunia. Betapa miskinnya saudara. Ingat, sang raja atas segala raja ada di dalam hidupmu. Dan apa yang Bapak punya, engkau punya. Engkau kaya. Dan tidak perlu kita bersimpati dengan dunia hanya untuk mendapatkan sukacita dan penghiburan dan simpati dari dunia. Saudara dipanggil untuk mengubah dunia. Ini mentalitas kerajaan Allah itu harus ada pada kita. Ya. Saudaraku, mari saya ingin ajak. Lah sekarang secara rohani, roh saudara punya posisi di atas otoritas pemerintahan malaikat yang jatuh dan memberontak kepada Tuhan. Dan sudah menjadi ketetapan iblis harus taat kepada Yesus.
harus taat kepada nama Yesus. Lah, mengapa banyak orang Kristen berdoa tidak ada kuasa? Karena sementara berdoa hatinya terintimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Sehingga teriaknya itu bukan teriak iman, tapi teriak ketakutan. Jangan ada di antara saudara yang terintimidasi sedikit pun. Engkau harus betul-betul tenang, penuh perhentian, penuh damai sejahtera sehari-hari. Itulah yang membuat hadirat Allah itu mengalir. Kalau saudara baca Kisah Rasul, hadirat Allah yang ada pada Petrus mengalir. Sehingga lewat bayangan Petrus ketika menyentuh orang sakit sembuh. Hadirat Allah bekerja lewat sapu tangan yang dipakai Paulus. Diletakkan atas orang sakit sembuh. Begitu dampaknya kehadiran Tuhan dalam hidup bait Allahnya yang baru, gerejanya. Itu dahsyat. Mengapa engkau harapkan perkara-perkara kecil padahal Tuhan sediakan perkara yang besar? Mengapa engkau mengakhiri hidup seolah-olah orang jadi orang yang miskin secara rohani? Orang yang minta belas-belas kasihan pada dunia. Orang yang mendambakan cinta dari dunia. Hei, engkau ini putra raja di atas segala raja. Full authority. Hingga saudara berjalan dengan ketenangan, keyakinan. Itulah fakta ilahi. Tapi fakta di lapangan, anak Tuhan takut, ya, terintimidasi, resah, gelisah, mau tidur saja bergumulnya hebat sekali. Ya, untuk hanya bisa tidur malam saja bergumulnya hebat sekali. Harusnya tidur itu berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati orang yang dikisahnya pada waktu tidur itu berkat Tuhan. Ya. Saya kalau mulai ada goncangan, ada peperangan iman gitu, kadang-kadang sedikit terganggu. Tetapi secara normal nanti malam, nikmati malam yang baik, beristirahatlah dengan sejahtera. Ini artinya iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu mengharapkan, jadi saudara mulai hari ini harus punya pengharapan yang kuat untuk hidup di dalam fakta ilahi, hidup dalam fakta rohani. Alkitab ini adalah bukti rohani, sehingga kerohanian itu dibuktikan, dinyatakan lewat firman dan perkataannya. Jadi ketika saudara paham firman, dan iman itu tidak pernah datang ketika engkau tidak paham firman. Ketika saudara mendengar firman dan paham firman, keyakinan itu akan muncul. Lah, untuk paham firman itu saudara perlu sediakan waktu. Kondisikan sungguh-sungguh. Dan hanya dengan iman, Rasul Petrus berkata, iman itu lebih berharga daripada emas yang dimurnikan. Oh, sekarang harga emas itu gila-gilaan. Tapi iman lebih luar biasa. Haleluya. Mari hari ini saya bilang sama istri saya, jangan dambakan emas dari dunia. Karena kau sudah punya emas, emas Petrus. Gratis 74 kilo. Waduh, luar biasa. Murah Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saya mengajarkan begini, roh kita mau melompat aja rasanya. Haleluya. Ketika aku menatap ke balik gitu, malu. Mosok pahlawan iman pemenang kalah dengan musuh-musuh yang sederhana. Haleluya. Mari hari ini ketika iman saudara itu lemah, ini pemahamannya tidak akurat maksudnya. Bukan godaan besar, godaan kecil. Loh, Petrus itu menyangkal Yesus. Itu bukan karena wanita hebat berpengaruh. Ya. Itu hanya wanita biasa. Katakan, hei kau kelihatannya logatmu orang Galilea. Aku tidak kenal Yesus sama sekali. Ini pencobaan yang biasa-biasa. Sudah menaklukkan iman Petrus sehingga dia menyangkali Yesus. Imanmu harus perkasa hari ini. Harus kuat kokoh.
Bertumbuh dewasa itu artinya kau makin kuat, makin sempurna imanmu percaya kepada Allah dan firman-Nya. Dan itu saudara perlu belajar. Kalau tidak belajar tidak mungkin bisa. Tadi iman yang benar menghasilkan hidup yang berkuasa. Iman yang benar itu artinya iman yang diajarkan Alkitab. Nah, saya sama pendeta muda Daniel ini belajar yang namanya biblical. Apa yang dimaksud oleh penulis-penulis Alkitab. Saudaraku, kita lihat sesuatu yang sangat luar biasa. Alkitab itu Ibrani 11 ya. Dengan jelas menyatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari kita pahami ini. Ibrani 11 yang 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah dan sebagainya. Apa artinya? Saudara harus pahami apa yang dimaksud penulis. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Ini ketetapan ilahi. Pertama, alasannya. Karena Allah itu tidak kelihatan, maka dibutuhkan iman. Kalau Allah kelihatan, informasi panca indera cukup. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang percaya sekalipun tidak melihat, tidak merasa, tapi engkau percaya bahwa firman itu, apapun itu fakta. Fakta ilahi. Lah, mengapa tanpa iman tidak mungkin berkenan? Karena memang Allah itu tidak kelihatan, dibutuhkan iman. Yang kedua, kalau saudara tidak beriman pada Yesus, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara tetap disebut orang berdosa. Roma 8, orang yang hidup dalam daging, artinya orang yang tidak percaya, tidak berkenan kepada Allah. Ketika saudara menaruh percaya kepada Allah, engkau berkenan, pertama engkau dibenarkan. Ketika engkau percaya kepada Kristus yang di dalam saudara, engkau bukan sekedar pengalaman dibenarkan, engkau hidup benar. Itulah kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Makanya saudara sekarang diajar betul-betul. Iman nanti itu ada aspek tindakan yang nyata. Mari hari ini iman, saudara kekasih. Ini penting untuk memahami mengapa mesti ada ketetapan seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan. Dan ketika saudara beriman kepada Yesus, Allah bekerja kuat di dalam saudara, membuat engkau mau dan sanggup untuk menyenangkan Tuhan. Rasul Paulus yang berkata, aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Ketika Paulus memandang dirinya, dia pesimis, putus asa. Tetapi ketika Paulus mulai melihat Yesus, dia berkata Filipi 4:13, syukur kepada Allah. Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, aku cakap menanggung segala sesuatu. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang umum, dalam pencobaan, dalam tantangan, dalam kondisi apapun, aku selalu hidup di dalam kehendak-Nya. Itu pekerjaan Allah. Allah sediakan. Allah sediakan. Jadi kasih karunia itu endingnya adalah engkau hidup taat. Dibenarkan itu posisi awal untuk saudara punya hubungan yang manis lagi dengan Tuhan. Setelah itu rohnya tinggal dalam hidup kita, membangkitkan kepada kita minat sekaligus kesanggupan untuk mentaati Dia. Makanya tanpa iman tidak mungkin orang hidup berkenan kepada Allah. Posisinya tidak pernah berkenan kepada Allah, hidup sehari-hari tidak pernah berkenan kepada Allah. Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu mengerti seluruh kehendak Allah, sehingga hidupmu berkenan kepada Tuhan dalam segala perkara. Luar biasa, saudara kekasih. Iya, dan di dalam kitab Filipi kan jelas, saudaraku 2 ayat 13. Jelas, saya ulang-ulang terus menerus. Lah, saya ingin mengajak saudara melihat, sekarang kita lihat contoh Abraham. Iman itu dasar dari pengharapan. Iman adalah bukti fakta ilahi yang harus kita alami.
Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah, itu pelajaran para rasul tentang iman. Yang ketiga, iman artinya taat. Ya. Abraham percaya, maka ia taat. Karena iman, Abraham taat. Itu Ibrani 11 ayat 8. Jadi ini penting. Percaya kepada Allah itu artinya, percaya kepada Yesus artinya memberikan kesempatan, mengkondisikan untuk Tuhan di dalam kuasanya bekerja di dalam kita, membangkitkan keinginan, minat, tekad sekaligus kemampuan untuk taat. Itu arti iman. Makanya saudara perlu bertumbuh. Dimensi ketaatan saudara perlu bertumbuh, perlu nyata, perlu dilihat oleh orang lain. Jadi saudara yang kasih, kita melihat percaya kepada Allah berarti memberi kesempatan kepada Allah untuk bekerja bagi kita. Iman adalah pilihan kita dan ketaatan adalah tindakan Allah melalui kita. Jadi daging kita itu tidak bisa diharapkan. Jadi iman itu adalah tindakan Allah. Ketika saya percaya kepada Allah, pilihan kita untuk percaya, Allah akan memberikan kekuatan. Yang taat saya, tapi sumber ketaatan itu adalah Allah. Maka ketaatan yang saya ekspresikan ini pekerjaan Allah melalui saya, membangkitkan minat saya, membangkitkan pilihan saya untuk taat. Tanpa Tuhan bekerja, tekad yang kuat pun tidak ada gunanya sama sekali. Jadi saya ingin ajak saudara lihat, saudaraku, iman dan ketaatan itu seperti dua sisi mata uang. Iman itu abstrak, tidak kelihatan. Dan iman itu menjadi konkret, terlihat lewat tindakan. Dan mari hari ini, ketika orang melihat saudara, melihat pancaran ketenangan Yesus, kedamaian Yesus, sukacita Yesus, tidak gerusa-gerusu, tidak reaktif. Itu membuktikan imanmu sedang bertumbuh. Ada perubahan yang nyata yang orang lain bisa melihat, itu pekerjaan iman. Semakin kau beriman, semakin saudara memberikan keleluasaan Tuhan bekerja. Semakin Tuhan bekerja, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan dampak selanjutnya bagi orang percaya pun tidak ada perkara yang mustahil. Dan ini penting sekali saudara kasih. Mari saya ingin ajak untuk melihat para pahlawan iman. Ya. Ayat 32 sampai 34. Dan apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Itu dikerjakan bukan dengan kekuatan usaha diri, tapi dengan iman. Jadi penting saudara harus mengharapkan hal yang besar. Ya. Saudara, sebagai anak-anak muda, kan sekarang ini idealnya kan dunia milenialnya kan dunia gadget. Jangan saudara punya pengharapan saya punya HP Samsung S25. Lalu itu kecil. Aku ingin jadi pengusaha HP. Aku setiap hari lihat HP ini, lihat HP ini, lihat HP. Itu saudara kasih. Saya ingin mengajak, harapkan hal yang besar kalau Tuhan menyediakan kesempatan yang besar. Aduh, jangan
jangan istilahnya mengalir saja ya. Kita mengalir saja itu hanya satu aspek. Tapi aspek lain bahwa iman itu adalah kita melihat fakta baru masa depan kita yang cemerlang, yang luar biasa. Kita bisa mempersiapkan diri, kita bisa melengkapi diri. Kayak pendeta muda Danis ini melengkapi diri. Tuhan kasih dorongan dalam hatinya untuk mencapai tertentu. Karena memang Tuhan ingin pakai dalam dimensi yang lebih luas. Dan saudara jangan sampai kehilangan momentum. Momentum itu susah, kadang-kadang kembalinya tidak gampang. Contoh, dulu waktu saya ambil ya, termasuk menemani anak saya untuk kuliah, ambil masternya. Saya bisa kadang-kadang seminggu 4 hari bersama istri saya untuk di hostel atau apa namanya. Itu setiap hari ke Semarang, senang. Sekarang mau ke Semarang naik mobil aja rasanya rasanya kayak aduh itu nanti kena macet, kena rob, kena begini, kena begitu. Ya. Kalau kita kehilangan momentum, saudaraku, Tuhan sedang buat momentum, Dia sedang gerakkan saudara. Ikutilah care group. Kok engkau tidak menjawab, yang menjawab matamu berputar-putar. Ini momentum. Saya tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun, 6 tahun yang ke depan. Engkau sedang diperlengkapi, dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Responi dengan baik, dengan segenap hati. Coba kita bayangkan, karena dan atas nama iman, dasar selama hidupnya. Satu contoh, Gideon. Dia ini kan orang minder ya. Tidak percaya diri ketika malaikat datang padanya, hei engkau pahlawan gagah perkasa, hei saya ini dari suku kecil, orang kecil, tidak bisa apa-apa. Tapi malaikat tidak mau menerima argumen manusiawi. Seringkali kita ini pakai argumen terus. Musa juga, hei kamu pergi ke Mesir, oh aku tidak bisa ngomong, hei aku tidak mau argumentasimu. Aku hidup dalam kehendakku. Dan akhirnya Tuhan bekerja membuat Musa pergi ke Mesir, Gideon, firman Allah merombak hidupnya dan dia jadi pahlawan iman. Haleluya, haleluya. Luar biasa, saudara kekasih. Mari kita lihat janji Yesus yang jelas kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Katakan amin. Pekerjaan lebih besar. Zaman Yesus belum ada HP, belum ada televisi. Saudara tidak mengerti kan? 4, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan, engkau melihat di televisi, pembicaranya adalah Pendeta Dr. Daniel Pesa Purwonugroho. Kau tidak tahu kan? Tapi saya tahu. Karena saya tahu hidup dari firman. Dengan melalui khotbahnya, banyak orang terseret arus kerajaan Allah. Jadi hidup kita ini bergairah. Hidup kita ini ada pengharapan yang luar biasa. Inilah iman yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saudara bersyukur, pagi hari ini tidak pergi. Kalau kau pergi keluar kota, pertama jalan susah. Mau makan, susah cari rumah makan. Ya. Kau kehilangan firman, ya kalau masih lihat YouTube, puji Tuhan. Dan saya harapkan saudara hari ini, kau dengar lagi, sampai firman itu mengguncang hidupmu. Aku tidak cocok kalau hidup seperti ini. Aku tidak bisa. Saya berdoa kepada Tuhan, di usia saya seperti ini saya tidak mau menyanyikan anugerah-Mu. Saya ingin kau pakai sesuai dengan iramamu Tuhan. Pokoknya Tuhan berikan aku lengkapi dengan kesehatan ilahi dan aku bisa melaksanakan seperti yang Tuhan rencanakan. Saya tidak tahu, saya tidak mendikte engkau, tapi saya tahu engkau membuat aku taat. Itu artinya orang yang ada dalam pengharapan demi pengharapan. Pak terlambat, percayalah Musa baru melayani Tuhan di usia 80 tahun. Kaleb di usia 80 tahun lebih. Masih dia berkata, berikan aku pegunungan Hebron. Ya betul. Nah itu.
Karena apa? Di sana penduduknya kuat-kuat, musuh kuat. Tapi dia orang yang beriman. Dia berkata, bukan musuh, bukan masalah kita yang besar. Tuhan kita yang besar. Luar biasa, terus. Jadi orang yang hidup dengan iman mendapat kekuatan untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan di tengah-tengah aniaya penderitaan. Lah kalau saudara lihat, ini iman tadi, iman itu artinya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu kita menerima Yesus pertama kali. Iman yang kedua adalah kesetiaan sampai akhir. Iman yang ketiga, iman kepada doktrin atau pengajaran. Ya. Lah, iman itu artinya kesetiaan. Buah roh kesetiaan itu iman. Lah hari ini saya ingin tunjukkan, jadi kadangkala engkau berdoa, doamu tidak dijawab. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 36 sampai 38. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sampai menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Karena keberadaan mereka dilawan oleh banyak orang karena iman mereka kepada Allah. Lah, saya ingin mengajak kita melihat iman itu utuh. Iman itu kesempatan untuk Tuhan buat perkara-perkara yang besar. Tapi iman artinya Tuhan juga memberikan kekuatan ekstra untuk menghadapi pencobaan, penderitaan, tekanan, tantangan. Yang secara manusiawi kita harus tinggalkan Allah. Tapi iman itulah yang buat engkau tetap kuat. Setia sampai akhir. Oh haleluya, setia sampai akhir. Itu hanya kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Mari kita lihat iman secara utuh seperti ini. Ketika saudara punya sesuatu untuk didoakan. Saya yakin Tuhan pasti menjawab. Saya yakin Tuhan pasti menjawab. Tapi saudara tidak dijawab. Pertama, mungkin yang kau doakan itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan hanya menjawab kehendaknya. Kemarin ada jemaat, bukan di sini. Dia minta begini, kebetulan Pak Petrus ada. Tolong doakan Pak supaya Tuhan memberkati rencana saya. Dalam kekristenan awal kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Tapi setelah saudara bertumbuh, Tuhan tidak pernah memberkati rencanamu. Tuhan hanya memberkati rencananya. Tuhan hanya menjawab kehendaknya. Kalau kita Kristen awal tuh kelihatannya kok mudah banget ya dengan Tuhan. Tapi Tuhan ingin mendewasakan kita. Sehingga kita betul-betul menjadi umat yang berkata kehendakmu itu selalu yang terbaik. Lah, hari ini mari kita akan lihat. Ada saatnya saudara mengalami anugerah yang namanya menderita bagi Kristus. Ya. Ini luar biasa. Ya saya bersyukur. Ya. Tadi saya bilang sama istri saya. Suara Mbak Vina menggelegar. Itu semua muncul setelah lewat proses salib. Dan saya boleh katakan akan amat sangat berguna bagi kerajaan Allah. Ada masanya Tuhan membentuk. Tapi tujuan pembentukan Allah untuk membuat kita lebih maksimal di dalam Dia. Pengaruh bagi perluasan kerajaan Allah. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini. Jadi iman itu artinya hari ini saudara harus mengharapkan sesuatu yang baru. Yaitu sesuatu sesuai dengan janjinya. Iman itu merombak sejarah hidupmu. Iman merombak nasib hidupmu. Yusuf dan saudara-saudaranya nasibnya adalah sekedar penggembala. Tapi karena datang mimpi, kamu besok akan menjadi pemimpin besar. Dan firman itu
fakta untuk masa depan Yusuf. Dan karena Yusuf percaya berdasarkan firman itu, Yusuf diberikan kekuatan anugerah untuk melewati pencobaan. Hari ini mungkin kalau secara hitung-hitungan matematis ya kita pokoknya bisa hidup cukup. Tapi kalau Tuhan jelas-jelas bicara dalam hatimu menjanjikan untuk saudara mengalami hal yang luar biasa, milikilah pengharapan akan hal itu. Jangan saudara ukur dengan kekuatan saudara, ukurlah dengan kesanggupan Dia untuk menggenapkan apa yang telah Dia janjikan. Harapkan sesuatu yang besar. Amin. Katakan sebelahmu, harapkan sesuatu yang besar. Amin. Pemuda-pemuda, harapkan sesuatu yang besar. Jangan begitu, aduh, aku kok pacaran si A, mencintai ditolak, B ditolak, C ditolak, wis seadanya aja. Sembelih kau. Haleluya. Tuhan punya masa depan yang luar biasa. Haleluya. Loh, Van, kau kayak anak muda saja kamu ini. Kaget saya, saudara kasih. Ternyata ada Fani di situ, saudaraku yang kasih. Jadi saudaraku jangan. Pemudi juga hari ini mungkin kok seolah-olah disingkirkan oleh cowokmu. Bukan kamu disingkirkan oleh cowokmu. Kamu sedang dipelihara Tuhan. Karena cowokmu menyesatkan. Loh kok Pak Petrus tahu? Kamu baru pacaran kok minta aneh-aneh. Ini kan menyesatkan saudara kasih. Lah, hari ini ada harapan. Haleluya. Mari harapkan sesuatu yang besar. Saya punya harapan yang besar untuk anak-anak saya. Saya yakin anak saya nanti akan lebih luas. Dipakai Tuhan lebih dan lebih dan lebih. Dan dia nanti lebih kaya dari saya. Makanya sedang dipersiapkan bagaimana mengelola keuangan. Istrinya juga Noni sedang dipersiapkan. Pelatihnya adalah pendeta muda Insinyur Hana Mahanani. Oh, itu dia dilatih saudara kekasih. Bagaimana uang yang seadanya dikelola untuk cukup. Dilatih saudara kekasih. Untuk apa? Supaya nanti kalau diberkati luar biasa sudah terkondisi. Just enough. Haleluya, haleluya. Tuhan menolong saudara pada pagi hari ini untuk mengerti. Saudara makanya khotbah lama pun tidak ada masalah. Saudara tidak akan pernah keluar kota hari ini. Nanggung, jalan di mana-mana macet. Tapi puji Tuhan pagi ini Tuhan berikan menu istimewa. Menu yang luar biasa. Haleluya, amin, amin. Jangan takut dengan orang deh, takutlah dengan Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat saudara. Yang bisa mengangkat kita cuma Tuhan. Tidak ada yang lain dan saudara saya channelkan. Artinya saya memenuhi kebutuhan saudara dengan cara Tuhan. Artinya saya tidak langsung menyentuh kebutuhan saudara. Saya berhadapan saudara kepada Tuhan. Gereja di sini membawa saudara untuk masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Nanti Tuhan akan bergerak di dalam hidup saudara. Dengan caranya yang penuh dengan mujizat, ajaib dan luar biasa. Tuhan menolong dan memberkati saudara dan saya. Saudara perlu memahami saudara adalah putra-putra Allah yang amat sangat dikasihi. Bapa berkemurahan berbelas kasihan untuk memberkati setiap saudara. Apa yang kau jamah diberkati, dilipat kali gandakan. Angkat tangan saudara, pulanglah dengan penuh sukacita yang berlimpah-limpah di dalam berkat, kebaikan, kebajikan, kemurahan Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang berkati katakan sama saya. Terpujilah